Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Sugeng Enjang ya, selamat pagi. Nah, kemarin itu yang ngobrol kecil di warung kopi ya sambil ngopi gitu sama Mas Putra ya. Ada di YouTube-nya Putro Tanpa Gelar. Itu platformnya dia, Putro Tanpa Gelar. Nah, di platform Mas Putra Tanpa Gelar ini ya, kebetulan beliau live. Ketika live beliau mengambil judul nih Mas Putro, logika spiritual. Susah sekali ya. Serem judulnya, susah. Makanya yang ketika mau masuk di situ mencoba untuk membedah logika spiritual itu ya juga agak susah mencari contoh. Tapi akhirnya ketemu juga, walaupun pelan-pelan gitu kan. Ini kan perlu mengaktifkan kesadaran, tapi akhirnya ketemu. Pada inti dasarnya adalah begini. Ini menurut kedangkalan spiritual yang bahas sama Mas Putro, hanya untuk mengulanginya lagi aja karena yang kan juga berpikir lagi setelah itu. Dan terima kasih sekali yang punya teman sefrekuensi sehingga membuat yang itu berjalan berpikir. Nah, ya bahasanya yang seperti ini. Terima kasih sekali dengan adanya teman diskusi spiritual. Waduh, jatuh. Dengan adanya teman diskusi spiritual itu membuat Eyang jalan berpikir. Ya. Dengan adanya teman diskusi spiritual membuat Eyang itu berpikir atau berjalan. Yang artinya otak atau pikiran kita itu kan bukan kita yang buatnya. Otak atau pikiran itu yang membuat adalah Sang Maha. Jadi strukturnya semuanya, komposisinya, detailnya itu Sang Maha yang bikin. Untuk apa tujuannya? Tempat sementara. Jadi tempat yang sementara menyimpan data-data. Nah, data-data itu dari mana kita dapatkan? Dari pengalaman, dari rasa, perasaan, merasakan. Makanya kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus beramai-ramai, harus ada temannya, harus ada komunikasi satu dengan yang lainnya, harus ada interaksi. Nah, pikiran ini sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri juga, karena pikiran ini dipengaruhi oleh rasa atau perasaan. Jadi apa yang membentuk sebuah pikiran atau logika, penalaran, itu adalah rasa. Tetapi sebelum pikiran itu menjadi logika, pikiran itu hanya sebuah wadah atau ruang atau tempat untuk menyimpan data. Data dari apa? Data dari perasaan. Perasaan itu apa? Perasaan itu adalah pengalaman yang merasakan. Ya. Nah, untuk jadi logika dari pikiran yang hanya tempat atau wadah itu, untuk jadi logika butuh kesadaran. Maka ini ada hubungannya nih, logika spiritual itu ada hubungannya dengan perasaan. Rasa itu kan spiritual, gaib. Spirit, spare, yang artinya nafas. Nafas yang artinya adalah rasa atau gaib yang nggak kelihatan. Ya. Yang ulangi nanti nggak bingung ya. Karena untuk memahami itu kan butuh kesadaran juga. Jadi rasa itu timbul karena interaksi, komunikasi, pengalaman, melihat objek. Setelah itu sampailah ke pikiran. Nah, pikiran itu hanya tempat untuk menyimpan data. Jadi belum sempurna itu. Setelah tempat menyimpan data, untuk menjadi sempurna, ya, untuk menjadi sempurna atau kita sebut logika, itu harus ada objeknya. Nah, untuk menjadi logika
dari pikiran menjadi logika yang luar biasa cerdas, yang luar biasa sempurnanya itu butuh kesadaran. Ya, makanya otak itu kanan kiri. Ketika kanan kiri itu hanya tempat menyimpan data saja. Jadi datanya kamu simpan di kanan, di kiri, di kanan, di kiri. Tapi untuk menjadi sebuah logika yang sempurna, itu dua-duanya harus menyatu. Makanya namanya mata ketiga. Ya, kesadaran spiritual. Karena kesadaran spiritual itulah yang membuat menjadi yang namanya logika. Ya. Prosesnya mungkin seperti itu. Makanya spiritual itu bisa dilogikakan. Perasaan itu akan jadi logika setelah melalui tahap pertama rasa, kedua pikiran, datanya tersimpan, lalu dengan kesadaran, ya, ketiga kesadaran akan menjadi sebuah logika, manifestasi, wujud. Balik lagi nanti ke rasa, ya. Makanya nggak terbatas, makanya pikiran itu liar, nggak terbatas, cakrawalanya luas. Dan pikiran itu tidak bisa dipisah-pisahkan dengan yang namanya alam semesta atau jagat, karena kita bagian dari itu, ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi satu kesatuan dengan jagat, gitu loh. Nggak bisa dipisah-pisah. Oh ini individu sendiri. Makanya kita makhluk sosial nggak bisa berdiri sendiri atau individu. Harus bersama-sama. Itu mendapatkan pengalaman bersama-sama, menyimpan datanya menuju yang namanya logika. Itu. Untuk memahami perpustakaan yang ada di jagat ini butuh kesadaran spiritual, logika spiritual. Itu kayaknya seperti itu. Nah, contohnya logika spiritual itu gini. Ketika kita sakit flu atau ya sakit flu, ya, perasaannya ketika orang sakit flu itu kan meriang, demam, itu perasaan. Lalu dengan pikiran, datanya disimpan di sana, meriang, demam dan sebagainya. Terus kecerdasan itu, kesadaran itu membimbing kita untuk, oh aku nggak bisa ngobati ini, membimbing kita ke tempatnya dokter, ke tempatnya orang yang ahli, ya, yang ahli yang mampu mengetahui gejalanya dan obatnya, karena mereka sudah melalui proses kesadaran menemukan komposisi dari obat itu. Nah, kita kesadaran nih, setelah itu kan menjadi logika, ya, logikanya wah aku harus ke sana karena di sana sumbernya logika untuk bisa mengobati apa yang aku rasakan atas sakitku ini, gitu. Ya, dipahami ya, kayak seperti itu. Nah, tentang jagat semesta itu sama. Jagat semesta ini kok ada ombak, kok ada gunung, bagaimana pembentukannya, bagaimana pembentukan ombak itu, air itu bisa membuat sebuah wave atau ombak. Ya, logikanya kan kita kan perasaan seperti itu, kok ini bisa seperti ini ya perasaannya. Dan ketika kita main di pantai, diterpa ombak itu kan kita merasakan sejuk, wih ada kekuatannya ini. Nah, datanya kita simpan dulu, lalu pengembangan pikiran atau kesadaran kita itu mulai dicari, gitu. Dicarilah apa penyebab ini bisa ombak. Oh, karena gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi bumi, karena matahari, karena sehingga menimbulkan daya dorong karena angin dan sebagainya, yang itu mungkin bisa dijelaskan oleh ahlinya. Nah, itulah logika spiritual, logika spiritual, ya. Jadi logika itu sudah tahap akhir, finish dari pikiran gitu. Karena pikiran itu kan luas, liar, datanya itu dari perasaan, dari pengalaman. Makanya proses spiritual itu proses yang kita rasakan, ya, lalu datanya kita simpan dalam pikiran atau saraf-saraf otak itu. Tanpa kesadaran spiritual, tanpa yang namanya kesadaran, kita nggak akan bisa menemukan yang namanya logika spiritual. Makanya logika itu sudah proses, sudah jadi makanan, sudah matang, sudah enak. Nah, spiritual itu adalah bumbunya. Jadi spiritual, rasa, batin,
bergerak ke atas ke pikiran, menyimpan data-datanya, di mana datanya itu luas atau wadahnya itu gede, besar wadahnya. Lalu dengan kesadaran, dengan menep tenang itu sehingga kita itu sadar, berubahlah itu menjadi sebuah logika, dan logika itu bisa disuguhkan kembali menjadi sebuah wujud atau kenyataan. Ternyata nyatanya seperti itu. Ya, itu. Makanya itulah yang namanya kecerdasan spiritual atau logika spiritual. Jadi belajar spiritual itu sendiri sebenarnya belajar rasa, belajar mengenali rasa, ya. Belajar mengenali rasa sehingga pengenalan rasa, pengalaman akan rasa itu mampu kita simpan datanya di dalam pikiran, lalu mampu kita olah lagi menjadi sebuah logika kebenaran yang datanya bisa kita buktikan. Mungkin dari kedangkalan spiritual yang seperti itu. Jadi enggak semua spiritual itu enggak yang Mas Putra dan yang pikirkan itu spiritual itu enggak melulu dengan cuma gaib wis pokoknya ngono gitu. Artinya kita enggak sadar kalau kita bilang wis pokoknya ngono. Wis ngono kuwi angel ngono. Kalau udah ngono sudah jare katanya itu nanti malah perkembangannya menjadi imajinasi, halusinasi sehingga pikiran kita menjadi berbohong karena tidak menemukan kecerdasan itu. Imajinasi yang terlalu tinggi, halusinasi yang terlalu tinggi menjadi sebuah kebohongan karena tidak mampu. Kebohongan itu kan tidak mampu menemukan titik terang, jadi masih gelap. Sampai pikiran itu masih gelap wujudnya, masih cuma data yang tersimpan di dalam wadah atau di dalam otak, belum diolah. Jadi spiritual itu harus butuh pengolahan rasa sehingga manunggal itu tadi. Manunggal itu sudah sempurna. Tapi nanti baliknya lagi ya ke rasa lagi. Makanya itu luas, tak kebatas. Malah bolak-balik siklusnya itu terus siklus ya. Itu yang bisa sampaikan kepada rekan-rekan cucunya Eyang juga Mas Putro. Pengamatannya dari tadi yang Mas Putro sampaikan kemarin itu membuat Eyang berpikir dan berjalan lagi apa atau ini sebenarnya gitu. Meskipun Eyang itu sudah mengerti, memahami, tapi untuk menjelaskan secara kronologinya secara detail itu kan perlu menangkap lagi rasa, dengan rasa perlu ditangkap lagi lalu diolah datanya, lalu jadilah ini tadi. Itu dulu ya, Til Gumandel Gendewawati dan Sil Pringsil. Semoga yang diskusikan di warung kopi dengan Mas Putro itu bisa kita kembangkan sama-sama dan menemukan titik terang apa arti logika spiritual. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.